Halo sweet soul, welcome back to my channel. Terima kasih kamu sudah mau ngeklik video ini ya. Nah, sekarang dengan menggunakan kedua deck ini, mari akan coba membaca energi cinta segitiga Pisces yang kebetulan ada kamu terlibat di dalamnya. Ya, deck yang pertama nanti mari akan pakai untuk membaca cinta segitiga Pisces dengan partnernya yang lain, terlepas dari siapa status orang ini. Boleh ini adalah suaminya, istrinya, boleh ini ternyata hanya mantannya atau sekedar pacarnya ya. Dan deck yang kedua ini nanti mari akan pergunakan untuk membaca cinta segitiga Pisces dengan kamu yang sedang melihat video ini, sama terlepas dari siapa status kamu gitu ya. Nah, tapi perlu mari ingatkan bahwa ini adalah pembacaan khusus bagi teman-teman yang sudah yakin sekali Pisces ini memiliki orang lain di luar sana. Jadi tidak hanya kamu satu-satunya gitu ya. Kamu harus sudah yakin dulu ya, karena tidak akan mungkin semua Pisces terjebak di cinta segitiga. Tidak akan mungkin itu gitu ya. Nah, tetapi ada, dan mari hadir pembacaan ini hadir bagi yang ada itu aja gitu. Dan ini adalah general reading energi kolektif, sudah pasti hanya akan resonate ke sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan energinya bakal vice versa terbolak-balik, jadi tolong bijaksana menyikapi pembacaan ini ya. Oke, langsung mari mulai dengan melihat situasi asmara cinta segitiga Pisces dengan partnernya yang lain tertanggal 1 sampai 15 Februari 2021. Situasi mereka adalah ya, di situ ada Seven of Wands ya. Tetapi dia posisinya reverse. Kemudian mari akan tarik energi dari Pisces-nya sendiri di Seven of Wands reverse ini. Kemudian mari akan tarik energi dari dia yang menjadi partnernya Pisces, siapapun statusnya ya, siapapun dia. Oke, baik ya. Nah, di sini Pisces sedang dealing dengan seseorang dari Sun, Moon, Rising, Venus, Sagittarius, Leo, Aries, sesama Pisces, Scorpio, Cancer. Kemudian hadir energi dari Taurus, Virgo, Capricorn. Oke, energi Virgo cukup mendominasi pembacaan ini ya. Virgo dengan Taurus ya. Cukup mendominasi pembacaan kita. Nah, ini hubungan yang ini loh, nggak kuat ini. Mungkin ini baru-baru aja. Boleh ini adalah hubungan yang baru aja terbangun gitu. Sekiranya ini hubungan yang sudah lama terbangun, tetapi ini mungkin ada clash-clashnya, sudah ada clash-clashnya nih ya. Nah, posisi Pisces saya rasa dari sebelum tanggal 1 Februari ini dia sudah mulai mencoba menyelesaikan permasalahan antara dia dengan partnernya gitu ya. Hadir untuk yang ngebenahin lagi. Hadir untuk ngebenahin lagi. Walaupun mungkin secara hati dia meragu nih. Secara hati dia ragu apakah dia betul-betul mencintai orang ini. Apakah dia betul-betul dan sungguh-sungguh dari dalam hati ya, ingin membangun hubungan kembali bersama partnernya ini. Namun ya udah, dia datang aja dulu, dia komunikasi aja dulu. Setidaknya dia colek-colek aja dulu gitu ya. Kalau untuk urusan hati ya nanti aja itu, nanti aja gitu ya. Intinya belum bulat hatinya, tetapi dia mulai dengan tindakan nyata, terkoneksi aja dulu. Dan di sini hadir Pisces ke partnernya itu lebih untuk bilang ya udah, apa yang terjadi di masa lalu itu biarkan itu di masa lalu, kita ambil itu pelajarannya, kemudian kita membangun hubungan kembali. Nah, kira-kira gitu. Maafkan saya dan saya sudah memaafkan kamu. Nah, itu energi dari Pisces. Jadi sekiranya ini mereka lose contact gitu ya, atau sekiranya pun mereka ini masih di bawah atap yang sama, tetapi ada niatan rekonsiliasi dari Pisces ke partnernya gitu. Satu sisi Pisces ini berpikir bahwa orang ini tidak sebegitu buruknya, masih ada hal-hal baik ya. Jadi Pisces ini mungkin mengingat-ingat hal-hal indah yang pernah terjadi di antara mereka berdua gitu ya. Dan itu yang memotivasi dia.
Nah, ini boleh jadi ada gerakan impulsif, boleh jadi seperti itu, gerak aja dulu, nanti bagaimana ke depannya ya nanti aja. Boleh di arah sana ya, boleh ke arah sana gitu. Nah kemudian gini, atau memang ini baru posisi nembak-nembakan gitu loh. Maksudnya posisinya baru mulai saling berdekatan gitu ya, dan tiba-tiba Pisces mengetahui bahwa orang ini ternyata banyak nih fansnya gitu. Orang ini banyak fansnya, atau ternyata orang ini banyak tuntutannya, banyak maunya, tinggi kriterianya. Nah itu yang membuat Pisces kemarin mundur. Nah ini pembacaan kalau untuk masih gebetan ya, masih baru-baru aja gitu. Kalau yang udah lama ternyata ada permasalahan konflik di antara mereka gitu kan. Nah itu yang membuat Pisces justru di waktu ribut-ribut mereka itu Pisces yang memilih pergi nih gitu. Nah namun di 1-15 Februari dia datang lagi. Nah kalau gebetan yang model tadi Mari bacakan, ternyata orang ini banyak fansnya. Pisces bilang aku nggak mau berkompetisi gitu. Jangan-jangan dia kayak rendah percaya diri boleh, tapi yang jelasnya aku nggak mau kompetisi dengan siapapun. Nah gitu ya. Nah atau ternyata orang ini ketika mereka ngobrol-ngobrol, terlalu tinggi kriteria ekspektasinya, dan Pisces tahu diri, aku ribet nih gitu, boleh aku ribet, atau aku bakalan nggak mampu nih gitu ya. Jadi terjeda, tidak ada progres ke depan. Nah dan ketika pun Pisces datang ke orang ini tidak akan semudah itu diterima oleh partnernya. Tidak akan semudah itu. Jadi partnernya ini berbeda dengan Pisces. Kalau Pisces kan gerak dulu baru mikir kemudian. Tapi di kasus yang ini aja ya, tidak secara general. Tidak secara general Mari ngomongnya Pisces yang ini impulsif ya. Tidak secara general. Cukup di pembacaan ini aja. Nah jadi kalau orang ini dia yang mesti dia yakin dulu hatinya. Dia cek dulu hatinya. Gitu loh. Jadi dia tuh bergerak dengan penuh hati-hati sekali. Jadi dia nih pembawaannya lebih tenang gitu loh. Dan dia mungkin tidak mau wasting time gitu ya. Dan kemudian kalau ini adalah cerita untuk rekonsiliasi, orang ini meyakinkan dulu gitu loh. Orang ini meyakinkan dulu diri dia ya. Betul tidak aku menginginkan Pisces ini kembali dalam hidupku? Nah kira-kira gitu. Karena secara energi seolah-olah dia ngerasa kayak tidak sebegitu baiknya kok kamu Pisces ke saya, tidak sebegitu banyaknya kok apa yang bisa saya terima dari kamu, apa yang saya cari kayaknya tuh nggak ada di kamu gitu. Ya jadi dia ini tidak termotivasi lah, hampir-hampir tidak ada alasan supaya dia mau jalan dengan Pisces ini gitu. Hampir-hampir tidak ada alasan. Mungkin orang ini lebih kayak rasional ya, terlalu rasional mungkin, bahwa ya apa ya, ini tidak hanya buta cinta. Orang ini Mari lihat tidak hanya buta cinta. Cinta itu perlu, tetapi dia juga melihat untuk hubungan jangka panjang. Untuk hubungan jangka panjang. Dan satu sisi dia boleh berpikir bahwa kayaknya Pisces ini nggak akan sanggup deh untuk membangun hubungan yang stabil. Ada beberapa tadi ya, ini kayak lebih, dia butuh cinta, butuh kestabilan secara ekonomi, jaminan-jaminan kehidupan yang mudah-mudah kayak gitu. Dan hampir-hampir itu tidak dia lihat ada di Pisces. Nah, di sana. Ya, hampir-hampir dia lihat tidak ada di Pisces. Itu. Oke. Jika orang ini banyak pilihannya, ternyata yang datang ke dia tuh orang-orang yang berkualitas semua tuh. Gitu.
Jadi dia Pisces itu hampir-hampir tidak masuk ke, tidak mengimbangi orang-orang yang datang ke dia itu juga gitu ya. Kurang berkualitas di mata dia. Itu di mata dia ya, Pisces kurang berkualitas di mata dia. Bukan kata saya hanya pembaca di sini. Oke, bagaimana Pisces dengan kamu yang sedang melihat video? Sama nih, Seven of Wands juga, tetapi sama-sama reverse. Waduh, tidak sebegitu berbobotnya kah Pisces ini? Oke, kemudian mari akan tarik energi Piscesnya sendiri. Kemudian mari akan tarik energi dari kamu yang sedang melihat video. Wow. Kamu yang sedang melihat video ini datang dari Sun, Moon, Rising, Venus, Sagittarius, Leo, Aries, Gemini, Libra, Aquarius, sesama Pisces, Scorpio, Cancer, energi Scorpio kencang, energi Taurus di sini kencang, kemudian ada energi dari Sagittarius, ya itu yang mendominasi pembacaan kita kali ini. Iya, Pisces menikmati ya, Pisces menikmati kisah cinta segitiga dia ini, gitu ya. Dan ini jelas-jelas jangan-jangan ya, bukan jelas-jelas, tapi jangan-jangan hadirnya kamu dan hadirnya orang ini dalam kehidupan Pisces itu hampir bersamaan waktunya, momennya gitu lah. Ya, hampir bersamaan waktunya. Nah, terutama dengan kamu, dia itu yang berusaha untuk ya bikin ini semua drama permainan ini semua berjalan dengan indah gitu, berjalan dengan baik. Mungkin ini sedikit naif, tetapi ya itu maksud dia, dengan kamu dia berbahagia, dengan orang ini dia bisa memberikan kebahagiaan juga, seperti itu. Nah, yang jelasnya dengan kamu, saya rasa tadinya dia punya niatan untuk serius gitu loh. Tadinya dia punya niatan untuk serius gitu ya, dan mungkin beberapa diantaranya kalian ini sudah masuk ke pernikahan gitu ya, boleh-boleh ternyata kalian sudah masuk ke pernikahan atau mau menikah gitu, atau mau menikah, itu tadi rencananya ya, mau ngajak kamu nikah gitu. Tetapi dalam perjalanan hubungan asmara kalian ini, atau setidaknya gini ya, Pisces mau ngajak kamu serius, entah menikah namanya, atau tunangan namanya, atau pacaran namanya, entah apa itu, tapi dia mau mengajak kamu serius gitu. Nah, ternyata ini tidak bersambut baik dengan kamu, dari kamu gitu. Justru mungkin kamu tuh yang menolak cinta dia gitu ya, atau dengan tidak sengaja kamu pernah nyakitin dia gitu ya. Ini intinya ada sesuatu hal karena sesuatu alasan yang kamu lakukan kepada Pisces yang membuat dia ini kayak tersakiti, kayak terlukai gitu loh. Dia kecewa oleh kamu, dia nggak nyangka kamu bakalan ngelakukan hal itu ke dia gitu ya. Nah, jadi hubungan kalian ini tidak berjalan dengan sebegitu mulusnya. Tidak berjalan dengan sebegitu mulusnya, terutama dari mungkin diawali dari kamunya ya, diawali dari kamunya sebagai partnernya Pisces, yang ketika kamu lakukan itu mulai ada pergerakan menuju melepaskan satu sama lain. Nah, itu mulai melepaskan. Saya lihat kamu adalah orang yang cukup bisa mengkontrol diri kamu sendiri ya. Ya, terlepas dari apakah kamu mau mengkontrol Pisces ini atau tidak, tetapi di sini saya lihat kamu ini orang yang strong di dalam. Baik, mungkin kamu adalah wanita ya. Kalau laki-laki kan biasa ya, mereka tuh memang ngerti apa yang dia mau. Wanita ini kan sedikit labil ya. Walaupun kamu wanita, tetapi saya lihat kamu ini bukan wanita yang labil. Kamu wanita yang benar-benar bisa mengendalikan emosi kamu gitu. Kamu yang bisa benar-benar mengendalikan diri kamu gitu.
ya. Dan kamu tipe orang yang tidak mencela-mencela gitu. Kalau kamu maunya ini, ya ini. Kalau kamu maunya seperti itu, ya seperti itu. Gitu. Setidaknya kamu tuh orang yang sukses untuk ngeprotek diri kamu sendiri. Nah, di sana. Ini kamu tidak lemah. Intinya itu, kamu tidak lemah. Boleh jadi kamu memang tertarik sama dia, namun itu tadi ya, ada pertimbangan satu sisi kamu yang bilang, aku nggak boleh sembarangan di sini. Dengan Pisces aku nggak boleh sembarangan gitu. Aku harus stabil kalau menghadapi Pisces ini. Makanya kamu kayak tega melakukan mungkin penolakan ke dia gitu ya. Jadi kamu tidak hanya terikut-ikut arus ya, kalau disuruh, kalau dia ngajak kamu nikah ya kamu mau aja, enggak. Kamu tuh orang yang nanya ke diri kamu. Gitu ya. Dan posisinya ini saya rasa di 1 sampai 15 untuk perbaikan hubungan masih belum ada ke arah sana. Masih belum ada ke arah sana. Kalau ternyata dia yang membatalkan, yang tadinya dia yang ngajak untuk punya hubungan serius, tetapi kemudian tingkah dia, upaya dia itu tidak mengarah kepada keseriusan itu, kamu nggak ngejar dia. Kamu nggak ngejar dia. Jadi gini, kamu adalah orang yang mencari kestabilan. Itu dia poinnya ya. Kamu adalah orang yang mencari kestabilan. Kamu adalah orang yang mencari sesuatu berjangka panjang. Bukan hanya sekejap kemudian menghilang. Dan kamu pastikan dulu, gitu ya. Dan posisi kamu adalah memastikan betul tidak dia sekuat yang kamu butuhkan, gitu loh. Betul tidak dia sekuat yang kamu butuhkan. Nah, ternyata saya lihat kebersamaan kalian atau rencana-rencana kalian atau bahkan justru pernikahan ini, ini sedang tidak bisa dikontrol oleh Pisces ya. Kayak dia tidak merasa berbahagia dan bahkan dia tidak ada upaya untuk memperbaiki hubungan kalian berdua ini. Dia begitu, kamu juga begitu. Kamu satu sisi ngomong, ngapain buang-buang energi. Kalau dia cenderung tidak mau memperbaiki hubungan ini, bilang, toh aku tidak sebegitu bahagianya kok dengan kamu. Namanya orang dari energi Pisces ya. Mereka itu mengambil keputusan itu berdasarkan hati, gitu, berdasarkan emosional. Nah, di sana, ya. Oh, sorry, ini bukan Sagittarius, ini Leo ini Leo, sorry. Ini Leo, makanya energinya kencang ini ya. Energinya kamu kencang. Nah gitu, jadi dia bilang, aku tidak terlalu begitu bahagianya kok sama kamu gitu. Ngapain aku harus mengambil tanggung jawab untuk memperbaiki hubungan ini gitu. Kalau kamu ngomongnya, aku sebenarnya bisa aja kok memperbaiki hubungan ini, tapi nah gitu. Kalau hanya untuk main-main, kalau hanya untuk ketidakseriusan, atau apa yang aku butuhkan tidak bisa kamu berikan, ya sorry aja. Nah, kira-kira gitu kalau kamunya. Bukan berarti ada melecehkan di sini ya. Energi kamu saya lihat tidak energi melecehkan. Hanya saja kamu ngerti apa yang kamu harus lakukan. Apa yang kamu butuhkan itu kamu ngerti. Kamu butuh orang-orang yang kuat. Kamu butuh orang-orang yang strong. Yang bukan yang lemah, bukan yang gak jelas. Nah, kamu gak butuh koneksi dengan model-model yang demikian. Itu ya. Nah, jadi ini berjarak. Ini berjarak. Jika ini pembacaan bagi suami kamu atau bagi istri kamu, kalian tidak mengambil peran dalam membangun hubungan ini. Lebih terutama dari Pisces, dia itu yang bilang bahwa dengan kamu tuh secara kamu nyakitin dia katanya ya. Entah apalah itu, entah kamu sadari ataupun tidak, tapi mungkin iya sih kamu sadar ini ada yang kamu lakukan ke dia ya. Dia tersakiti gitu ya, dia kecewa sama kamu, dan kekecewaan dia itu masih belum berakhir. Proses healing dia sekarang masih proses healing gitu. Beberapa di antara teman-teman ya ini hampir-hampir selesai, dikatakan hampir-hampir selesai
gitu. Secara komunikasi juga mungkin tidak terbangun dengan sangat baik. Mungkin ada ngeblocking di sini, siapa ngeblok siapa, atau jangan-jangan keduanya sama-sama diam gitu ya, ngeblok, nggak tiba-tiba ngeblok tapi sama-sama nih, sama-sama ngeblok gitu ya. Intinya sama-sama yang kayak mundur gitu, sama-sama kayak mundur. Kalau energi mundurnya itu kelihatan dari Pisces gitu. Tetapi ketika dia mundur, ya udah kamu juga tanpa upaya apapun. Nah gitu ya. Oke, baik. Semoga apa yang Mari sampaikan bisa dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.